Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamhari Ramdhani Mukti dengan NIM C1C021198. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya sendiri dengan judul Cara dan Sistem Pemungutan Pajak, Tarif Pajak, dan Fungsi-fungsi Pajak. Cara dan Sistem Pemungutan Pajak. Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang wajib pajak kepada negara. Ada 3 sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu yang pertama, Self-Assessment System, merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Dalam hal ini, kegiatan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak dilakukan oleh wajib pajak yang berperan aktif datang ke kantor pelayanan pajak atau KPP. Ciri-ciri Self-Assessment System. Yang pertama, penentuan atas besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Yang kedua, wajib pajak memiliki peran aktif dalam memenuhi dan menuntaskan kewajiban perpajakan mulai dari menghitung, membayar, hingga melapor pajak. Dan yang ketiga, pemerintah tidak perlu lagi mengeluarkan surat ketetapan pajak. Pengecualiannya yaitu apabila wajib pajak telat melapor, telat membayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib bayar pajak namun tidak dibayarkan. Dan yang kedua, Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang kepada fiskus atau petugas pajak sebagai pemungut pajak. Ciri-ciri Official Assessment System. Yang pertama, sistem sifat wajib pajak pasif dalam perhitungan pajak karena besaran pajak terutang dihitung oleh fiskus yang dipilih dalam pengolahan pajak. Yang kedua, pajak terutang timbul setelah fiskus menghitung pajak yang terutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak. Dan yang ketiga, pemerintah mempunyai hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak. Dan yang ketiga, Withholding System. Pada sistem pemungutan ini, wewenang dalam menentukan berapa besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga, bukan wajib pajak, petugas pajak atau fiskus. Materi yang kedua adalah tarif pajak. Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak atau WP. Ada beberapa jenis tarif pajak dan setiap jenis pajak pun memiliki nilai tarif yang berbeda-beda, yaitu yang pertama, tarif pajak proporsional merupakan tarif yang persentasinya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Dengan begitu, seberapa besarnya jumlah objek pajak, persentasinya akan tetap. Yang kedua, tarif pajak tetap. Tarif pajak tetap atau nama lainnya tarif pajak regresif adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya atau tidak berubah-ubah. Dan yang ketiga, tarif pajak progresif. Jenis tarif pajak progresif ini semakin besar mengikuti besaran nilai objek yang dikenai pajak. Artinya, semakin besar nilai objek pajak, maka semakin besar pula tarifnya. Tarif pajak progresif ini dipecah menjadi 3, yaitu A. Tarif pajak progresif, B. Tarif pajak progresif tetap, C. Tarif pajak progresif degresif, dan yang keempat, tarif pajak degresif. Merupakan nilai persentasinya semakin kecil jika nilai objek yang dikenai pajak semakin besar, atau persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Materi yang ketiga, fungsi pajak. Fungsi pajak adalah kegunaan pokok manfaat pokok pajak sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian. Pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Ada 2 fungsi pajak, yaitu yang pertama, fungsi anggaran atau budgeter. Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya seperti menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Dan yang kedua, fungsi mengatur atau reguleren.
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Baiklah, itu saja hasil presentasi makalah saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.